Oke, Bung Rocky, kita hentikan Anda lagi ya dalam perjalanan Anda. Kita ngobrolin soal ini saya kira yang berkaitan dengan selalu kita bahas soal etikabilitas atau moralitas dari para penyelenggara negara kita. Ini heboh soal anak seorang pejabat pajak yang menghajar anak petingginya Banser. Ini menarik juga anak pajak hajar Banser gitu. Tapi bukan itu sebenarnya yang saya ingin ajak Anda bicara, tapi soal kemudian di behind-nya itu karena media sosial kemudian dihebohkan dengan gaya hidup dari anak pejabat di pajak ini yang eselon 2 tapi dia menggunakan Rubicon, menggunakan motor-motor gede dan sebagainya. Dan belakangan akhirnya dikulik oleh media ketahuan bahwa bapaknya ini melaporkan harta kekayaannya itu 56 miliar. Ini lebih gede dari Dirjen Pajak gitu. Dan Bu Sri Mulyani langsung uring-uringan gitu diamplifikasi oleh staf ahlinya soal gaya hidup dari pegawai pajak ini. Oke, ini isu yang betul-betul mendebarkan. Bukan karena magnitud dari kekayaan pejabat ini, tetapi pada aspek kepribadian dari Sri Mulyani sebagai atasannya tuh. Dulu 10 tahun yang lalu, waktu Sri Mulyani diusir eh, pindah ke Washington, kita sebutnya diusir atau dia hijrah ke sana, karena dia melihat Indonesia itu gagal untuk menghadirkan etika publik. 10 tahun yang lalu saya buatkan dia satu forum untuk dia terangkan apa sebetulnya yang disebut Ya, ya. Anda etika termasuk publik. teman-teman waktu itu ya yang melepas Ya, Sri Mulyani ke Washington ya. Ya, iya. saya ingat itu. Ya, jadi itu intinya kita mau kasih pesan pada rakyat bahwa Sri Mulyani adalah tokoh integritas. Ini 10 tahun yang lalu lah. Saya buatin forum itu, saya kasih pidato pembukaan, lalu Ibu Sri Mulyani menerangkan bagaimana godaan dia itu dia hentikan ketika dia selama dia menjabat dan kita kagum-kagum keterangan dia. Tapi kemudian arah politik berubah. Bu Sri Mulyani pergi ke Washington, lalu politik Indonesia diasuh kembali oleh oligarki. Lalu Sri Mulyani balik dipanggil Jokowi, lalu dia terima itu. Tapi kita tahu, kita asumsikan bahwa Sri Mulyani pasti mau balik ke Indonesia untuk membantu Pak Jokowi kalau etika publik menjadi dasar kebijakan dia. Ternyata dia gagal hari ini kan. Jadi bayangkan misalnya ini semacam gunung es aja tuh puncaknya baru ketahuan ketika ada peristiwa Ah, ya. kriminal. Hmm, Jadi hmm. sebetulnya Sri Mulyani nggak punya akses untuk memantau pejabat-pejabatnya. Bahkan Sri Mulyani nggak mungkin lagi untuk bicara bahwa dia uh, menjadikan Kementerian Keuangan sebagai standar etika publik. Di Hmm. situ sebetulnya keterangannya. Dan kita mau lihat sebetulnya kalau beginian bukan sekedar pecat, Sri Mulyani itu mesti katakan bahwa dia gagal. Saya gagal untuk menghasilkan petugas-petugas atau pejabat di Departemen Keuangan yang berintegritas. Dasarnya apa? Dia pernah berjanji bahwa Departemen Keuangan akan dijadikan model untuk kebersihan demokrasi. Jadi kalau dia gagal ya dia mesti mundur dong, bukan dia salahin bahwa ini si orang ini memang itu individual, tetapi di dalam sistem yang dia bangun tidak ada check and balances terhadap perilaku hedonisme dari pejabat-pejabatnya. Maka Ya, kita ya. mesti asumsikan minimal separuh dari mereka itu tetap lakukan hal-hal yang buruk. Nah kalau udah separuh artinya Sri Mulyani betul-betul ya nggak punya ide dan Hmm. ide Sri Mulyani berhenti dalam upaya untuk ngejar apa namanya tax amnesty segala macam itu pun dia nggak peroleh untuk menaikkan tarif segala macam tarif di pajak itu. Jadi kelihatannya proyek Sri Mulyani untuk menegakkan integritas udah udah obsolete, udah lapuk gitu. Ya, ya. Kan dulu banyak orang juga memahami lah argumentasi dari Ibu Sri Mulyani untuk menaikkan remunerasinya pegawai-pegawai Departemen Keuangan, terutama pajak ini tadi untuk menghindari godaan-godaan itu. Tapi ternyata sebenarnya persoalannya bukan seberapa besar atau kecil gaji gitu ya, Bung Rocky. Bukan itu persoalannya, tapi lebih soal moralitas, soal mentalitas dari pegawai itu. Harusnya itu dulu yang disentuh, bukan bukan soal yang lain gitu. Ini satu paket dengan pemburukan pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi. Kan Jokowi mengatakan dia akan memimpin sendiri. Ternyata dia Ya. nggak mau memimpin. Dan Hmm. Sri Mulyani ada di dalam pertanggungjawaban itu tuh. Ya. Kalau dirjen atau petugas-petugas pajak ini masih keleleran nagi-nagi bonus segala macam masih masuk akal lah. Hmm. Tapi kalau kehidupan mewah itu kemudian membuktikan bahwa ternyata korupsi di dalam
internal Departemen Keuangan dalam bentuk yang tak terlihat, itu baru kita tahu kalau ada kejadian publik semacam kemarin itu kriminal. Jadi apakah kita mau tunggu seluruh pejabat keuangan itu celaka di jalan atau lakukan kriminal baru kita mau bongkar kekayaan mereka? Kan itu pertanda bahwa di era Sri Mulyani kontrol yang disebut Irjen, Inspektur Jenderal juga nggak jalan. Jadi hal-hal semacam ini kita mau tagih justru pada Sri Mulyani karena Sri Mulyani yang pakai standar etik yang terlalu tinggi kan. Dan itu memang harus begitu tuh. Jadi kelihatannya para pejabat Departemen Keuangan menganggap ya nggak penting lagi dah integritas wong istana aja, banyak betul kasus yang disembunyikan kok. Jadi kelihatannya itu. Jadi supaya Ibu Sri Mulyani datanglah kan di publik, terangkan kenapa dia gagal untuk membangun mengevaluasi moralitas dari pejabatnya. Udah dikasih kan gaji Departemen Keuangan itu lain dari gaji ASN secara keseluruhan, diberi insentif ini, insentif itu, tapi insentif moral tidak dia berikan tuh. Jadi Sri Mulyani kehilangan pamor moral atau pamor etik yang biasanya dia pamerkan justru sampai ke luar negeri bahkan. Ya. Dan orang kan selalu bilang lo kok yang salah, kalau biasanya kan Bung Rocky selalu kok salah presiden, lo kok sekarang yang salah Bu Sri Mulyani. Ya sebagai seorang pejabat publik dan memang dia yang harus bertanggung jawab ketika terjadi persoalan ini dalam departemennya kan. Ya karena ada kasus maka kita cari siapa yang paling punya proksi dengan kasus itu. Ya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Tapi di atasnya ya Pak Jokowi dengan sendirinya kan. Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba Pak Jokowi kasusnya di siapa ini petugas keuangan. Jadi orang suka salah. Jadi sebetulnya kita mau kasih tahu bahwa rejim ini sebagai institusi udah busuk. Itu gampangnya. Ya. Oke, ada tadi kan menyebut fenomena gunung es ya, itu di lingkungan Departemen Keuangan. Tapi saya kira itu kalau kita perluas bukan hanya fenomena gunung es di Departemen Keuangan. Dalam kasus Departemen Keuangan sangat mencolok, sudah digaji gede tapi masih juga melakukan hal yang sama. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kita juga mendengar itu terjadi kan di pemerintahan ini. Ya jadi semua aspek kehidupan sebetulnya. Jadi basa-basi kalau Jokowi bilang kita udah bisa tunjukkan kebersihan dari birokrasi, nggak ada itu. Kita udah mampu untuk mengurangi kebocoran-kebocoran efisiensi, nggak ada itu. Jadi semua omong kosong istana itu akhirnya diperjelas oleh peristiwa sekarang. Bayangkan itu pejabat di Departemen Keuangan yang harusnya jadi contoh itu tentang hedonisme itu tetap berlangsung bahkan pada keluarganya. Jadi kita membayangkan ya di departemen lain pun pasti berlaku semacam itu. Kenapa? Karena Departemen Keuangan aja yang public ethics-nya dikontrol langsung oleh Sri Mulyani itu bolong, apalagi yang kementerian-kementerian yang dipimpin oleh orang-orang partai. Itu kan sama aja tuh. Demikian juga berlaku di Komisi 3 lah, komisi-komisi anggaran di DPR. Jadi satu paket yang disebut pembusukan institusi itu udah sedang berjalan. Sementara Pak Jokowi masih ingin mempertahankan kekuasaannya. Untuk apa? Untuk memperbaiki moral para pejabat. Nggak mungkin itu para pejabat bahkan mengambil posisi moral hasar itu, bahwa mumpung Pak Jokowi udah kehilangan grip, mari kita lakukan ya menguras apa yang bisa dikuras atau mencuri apa yang bisa dicuri dari kekayaan negara. Ya. Jadi sekarang nggak cukup ya kalau kemudian Ibu Sri Mulyani marah-marah, teriak, kemudian staf khususnya juga semacam itu. Nah, ini kata orang Medan bilang gini, nggak boleh buang badan. Bagaimanapun Ibu Sri Mulyani harus tanggung jawab soal beginian. Ya jelas itu. Ujungnya kan mesti ada pertanggungjawaban pejabat Sri Mulyani sendiri yang mesti lakukan ya evaluasi dirinya tuh. Dan kalau dia merasa dia nggak mampu dan memang dia nggak mampu, ya mundur aja kan. Jadi jangan sekedar menggonggongi pohon, kira-kira begitu. Ini menarik istilah menggonggongi pohon ini. Kita balik pada keinginan kita untuk melihat perubahan, karena itu kita kaitkan dengan upaya publik untuk menginginkan ada pemilu yang bersih. Kita ingin supaya seluruh transaksi politik dihentikan. Kita ingin agar politik kita diasuh kembali oleh argumen. Jadi semua itu sebetulnya jadi kontras antara keinginan publik untuk melihat Indonesia yang bersih melalui pemilu yang bersih dan keadaan sekarang yang memang kotor dan diperlihatkan sangat kotor oleh kejadian-kejadian sederhana semacam ini. Dan banyak kejadian yang mungkin belum bisa kita kaitkan dengan kekayaan dan hedonisme dan korupsi. Tetapi kasus yang kita sebut kausa celeber ini, kasus yang lagi diselebrasikan ini, itu menunjukkan bahwa
tiang-tiang integritas sudah kropos, dan kropos yang paling bahaya itu di Departemen Keuangan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Silakan lanjutkan perjalanan Anda, tetap jangan lupa 0%, ya. Oke, 0% adalah pertanda etik yang paling maksimal. Oke, thank you Bung Rocky. Ya.